Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Tema homili saya pada hari ini adalah "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus tahu siapa itu Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dianggap oleh orang-orang Farisi sebagai orang berdosa. Karena mungkin para pemungut cukai sering menagih lebih dari yang sesungguhnya, sehingga mereka selalu menganggap para pemungut cukai sebagai orang berdosa. Dan hal yang menarik yaitu ketika Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan apa reaksi Matius? Reaksi Matius sangat luar biasa. Dia langsung meninggalkan rumah cukai. Dia langsung meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan mengikuti Yesus. Dan dalam perjalanan, ia mengundang Yesus makan di rumahnya. Dia juga mengundang para pemungut cukai yang lain dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus di rumahnya. Ketika orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Rupa-rupanya Yesus mendengar perkataan orang-orang Farisi itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Lalu Yesus meminta mereka untuk mempelajari arti firman ini. "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sangat jelas bahwa Yesus datang untuk orang sakit. Berarti orang berdosa. Yesus ingin supaya orang-orang berdosa itu menyesal
akan keberadaannya. Kemudian dia mengakui bahwa dia orang berdosa dan akhirnya dia meninggalkan keberdosanya dan mengikuti Yesus sebagai muridnya. Dan cara ini amat hebat. Banyak orang bisa bertobat dan mengikuti Yesus. Karena Yesus amat mengasihi mereka. Yesus tidak menghukum orang berdosa, tetapi dia amat mengasihi dan mencintai orang berdosa. Ia bergaul dengan orang berdosa, ia makan dengan orang berdosa, sehingga orang berdosa merasa bahwa Tuhan amat mengasihi mereka, sehingga mereka kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus juga tahu siapa kita masing-masing. Yesus tahu siapa saya. Ia tahu bahwa saya ini orang berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Sehingga ia datang untuk memanggil saya. Hai Paulus, ikutlah aku. Dan saya telah mengikuti Yesus menjadi muridnya. Saya berusaha untuk meninggalkan pikiran-pikiran saya yang tidak benar, perkataan saya yang tidak baik, perbuatan saya yang tidak baik, lalu menggunakan pikiran Yesus, menggunakan perkataan Yesus dan tindakan Yesus di dalam hidup saya. Tentu saya belum menjadi manusia yang sempurna seperti Yesus, tetapi hal yang menarik, saya sudah melangkah. Saya sudah berusaha untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Maka sebagai pengikut-pengikut Yesus, mari kita berani meninggalkan zona kenyamanan kita dalam keberdosaan kita. Dan kita berusaha untuk bertindak seperti Yesus dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus amat mengasihi kita, orang-orang berdosa ini. Karena Ia mengasihi kita, Ia datang dan bergaul dengan kita, makan bersama kita di dalam perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bertobat. Dan kita mau mengikuti Yesus seperti pemungut cukai tadi. Mau menjadi murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita terus-menerus mengikuti Yesus di dalam profesi kita masing-masing. Biarlah kita menjadi saksinya pada zaman sekarang ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, hamba berdoa bagi semua umat-Mu yang telah mendengar panggilan-Mu. Semoga kami mau meninggalkan keberdosaan kami dan mengikuti Engkau sebagai murid, sebagaimana yang dilakukan oleh Matius pemungut cukai. Ketika ia mendengar Engkau, ia langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengundang Engkau datang ke rumahnya. Semoga dari hari ke hari kami juga mau mengundang Engkau datang ke rumah kami, datang di dalam hati kami, dan tinggal bersama kami. Kuasailah kami dan jadilah pemimpin bagi kami di dalam hidup ini. Dan biarlah kami selalu mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga bergaul dengan siapa saja, termasuk orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak dianggap oleh sesama. Semoga dengan pergaulan kami dengan mereka, mereka mau bertobat dan mau menjadi murid-Mu yang setia. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.